Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1846 Reinkarnasi Besar dan Surga. Jika kamu ingin menghancurkanku, maka datanglah. Di tengah suara miliaran guntur, raungan Ye Chen mengguncang langit abadi. Deru ini dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, itu melawan langit. Hukuman ilahi yang kejam menyiksanya selama 100 tahun, dan jalan surga yang kejam mempermainkan dunia, menafsirkan kesedihan dan rasa sakit. Dia pantang menyerah, dan tidak pernah menyerah ke langit. Dia adalah garis keturunan yang teguh, dan sejak dia dirampok, dia telah berjalan di jalan melawan langit. Dia tidak pernah percaya pada takdir, dan dia tidak bisa mengendalikan takdirnya. Yang dia lawan adalah belenggu sialan itu, menerobos belenggu takdir, dan memberontak melawan langit. Hatiku abadi dan tubuhku abadi. Surga datang untuk bertarung. Raungan lain, dia memadamkan petir, dan menyerang langit. Tidak ada kekuatan gaib, tidak ada metode rahasia, tidak ada senjata pembunuh, dan hanya sepasang tinju emas alam semesta diledakkan. Tubuhnya berlumuran darah segar, otot dan tulangnya terlihat, dan darah keemasannya membara seperti nyala api yang berkobar. Melihat dari kejauhan, di bawah ratusan juta petir, dia seperti cahaya keemasan, menembus langit yang luas, sangat menyilaukan. Hukuman Tuhan dari para dewa, kiamat kepunahan, juga terhadap nasib baik surga, dia memadamkan tubuhnya di guntur, dan nirwana di kiamat. Baginya, petir yang merusak itu seperti batu asah, yang dia poles berulang kali untuk membentuk pedang yang tak terkalahkan. Bunuh! Ye Chen meraung, menyerang sepanjang jalan, bermandikan guntur, mencuci dan memurnikan tubuh suci, mengubah jalan dengan malapetaka. Apa yang dia lawan adalah hukuman surga, tetapi yang dia pahami adalah Dao, dan setiap noda darah adalah jejak jalannya. Bo! Di suatu tempat, ada seperti itu, dengarkan baik-baik, itu berasal dari matanya. Jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda akan melihat bahwa tanda reinkarnasi pada pupil matanya berputar, memancarkan cahaya misterius. Ye Chen melewati malapetaka, berubah di bawah guntur, itu juga menanggapi malapetaka, dan nirwana di bawah malapetaka, kekuatan misterius diaktifkan, dan matanya adalah pusatnya, membentuk riak yang tak terlihat. 6. 6 mata reinkarnasi. Di dalam tungku, Si Zun terkejut, dan menatap mata Ye Chen dengan tak percaya. Aku tidak salah. Kui Niu juga membuka mulutnya, matanya linglung, dan ekspresinya sangat luar biasa. Setelah mengikuti Ye Chen begitu lama, dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki mata yang menantang surga, jadi dia benar-benar lengah. Apakah itu mata 6 jalan samsara? Li Changsheng bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah mendengar legenda tentang murid itu, dan dalam hal level, itu bahkan lebih tinggi daripada mata 6 jalan dewa abadi. Klan. Itu adalah sepasang mata yang menantang langit, menyembunyikan kekuatan untuk menumbangkan hukum, dan kekuatan supernatural bawaan mereka sebanding dengan cara keabadian kaisar. Sepasang mata adalah gantung tingkat dewa, legendanya misterius dan kuno, dan tidak kalah dengan warisan kaisar. Dao reinkarnasi, buka. Di bawah tatapan ketiganya, suara berkabut terdengar, seolah-olah itu berasal dari zaman yang jauh, dan Ye Chen adalah satu-satunya yang bisa mendengarnya. Pada saat ini, hati Ye Chen bergetar, penglihatannya menjadi lebih jelas, dan segala sesuatu di dunia dapat melihat asalnya. Selama periode ini, itu juga termasuk lubang hitam ruang, dia dapat melihat lubang hitam melalui kabut, dan bahkan, hanya dengan satu pemikiran, dia dapat melarikan diri ke dalamnya, mengabaikan hukuman penjara. Xianlun Tiandao. Ye Chen mengerutkan kening dan bergumam pelan, reinkarnasi besar Dao surgawi dari 6 jalan mata samsara, dan Xianlun Tiandao dari 6 jalan mata Xianlun memiliki efek yang sama. Kekuatan supernatural bawaan mata samsara. Mata Ye Chen berbinar, dan dia bisa berkomunikasi dengan lubang hitam. Ini adalah gantungan tingkat dewa. Ini jauh lebih praktis daripada mengubah alam semesta menjadi debu. Oke. Mata samsara secara tidak sengaja membangunkan metode terlarang, yang membuat Ye Chen sangat bersemangat. Dengan tawa yang keras, dia meninju langit, dan guntur Lingtian juga menjadi stagnan karenanya. Karena levelnya lebih tinggi dari mata roda abadi 6 jalan, metode terlarang lainnya dari mata samsara juga pasti sangat mendominasi. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Amaterasu,
jika mata reinkarnasi juga bisa dibangunkan, itu akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap, benar-benar mendominasi. Lagi pula, jika ada yang tidak bahagia, lihat saja dia, Samsara Amaterasu Agung lebih baik dari kekuatan gaib manapun. Di masa depan, terserah kamu untuk berpura-pura menjadi agresif. Ye Chen menyeringai, dan disambar petir tanpa memperhatikan, dan jatuh ke langit. Tujuh tua, jangan terganggu, Ku Iniu buru-buru mengingatkan. Dimengerti. Ye Chen menstabilkan sosoknya, mata dewanya bermekaran dengan cahaya keemasan, dan aura pembunuh bergabung dengan aura jahat yang bergejolak, dan dia menyerang ke langit dengan semangat juang yang tak tertandingi. Susi sedang dalam suasana hati yang baik, dan serangannya juga cukup ganas. Bermandikan guntur, dia memasuki langit dari Tian Xiao, dan kemudian memasuki kehampaan dari langit, menaklukkan jauh-jauh dari kehampaan, membunuh kehampaan, dan bertarung dari kehampaan ke yang halus. Terlalu ganas, seperti lelucon untuk melintasi langit. Dominasi Ye Chen membuat kuartet ngeri. Jika itu aku akan menjadi sampah. Banyak biksu senior memegang tangan mereka dan terlihat sedikit malu. Aku pernah melihat yang ganas, tapi aku belum pernah melihatnya sebagai binatang buas. Terlalu banyak orang yang menyeringai, seolah memandang manusia dewa. Kematian, dia harus mati. Dibandingkan dengan orang-orang dari seluruh dunia, wajah klan besar mengerikan dan menakutkan. Ye Chen terlalu jahat, dan orang-orang seperti itu pasti akan membunuhnya. Itu kamu. Di tengah diskusi, Ye Chen menerobos alam semesta, dan melihat kekacauan langit yang paling orisinal. Tetapi ketika dia mendengar dengusan dingin darinya, dia menggunakan jalan kekacauan untuk mengubah pedang dewa, memberkati kekuatan darah, dan bergabung menjadi harta dewa asli. Pedang, menghancurkan orang mati, memotong kekacauan. Pada titik ini, guntur di langit berhenti, dan pada musim gugur, asap menghilang, memperlihatkan dunia yang hancur. Pada titik ini, dia jatuh dari ketiadaan. Mungkin tubuhnya seberat gunung. Ketika dia mendarat, dia menginjak tanah dan memecahkannya. Aliran udara halo menyebar tanpa batas. Dia sudah menjadi manusia berdarah, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dan setiap bekas luka melekat dengan hembusan nafas dan guntur. Dunia langsung sunyi, dan semua orang menatap Ye Chen yang berdarah meskipun dia sekecil semut, dia lebih terang dari matahari yang terik, menyinari dunia. Bencana sudah berakhir, biarkan aku membunuhmu. Ribuan kedamaian dan keheningan langsung dihancurkan oleh teriakan marah Kaisar Gyeonggi-jun. Di bawah perintah, tanpa kehancuran prasejarah, hantu hitam membunuhnya, jika Anda perhatikan dengan teliti, itu adalah roh jahat. Ekspresi orang itu menakutkan dan menakutkan, ganas seperti setan, dan itu karena orang prasejarah lebih bersemangat untuk membunuh Ye Chen. Anjing yang berlari. Si Fang Rensiu memarahi dalam hati, karena Kaisar Semu yang agung berlutut dan menjilat seperti ini, itu benar-benar membuat orang ingin tertawa. Mati. Sang E mencibir, mengabaikan tatapan benci dari segala arah, dan menunjuk ke alis Ye Chen dengan ribuan teknik rahasia, mengarah ke tubuh asli Yuan Shen. Dari sudut pandangnya, Ye Chen yang setengah mati akan tidak pernah bisa berurusan dengan dia segera ini adalah pembunuh. Namun, pemandangan aneh muncul, sang evil baru saja melangkah ke langit, dan Ye Chen dihancurkan menjadi abu oleh guntur yang tidak dapat dijelaskan sebelum jari pembunuhnya menyentuh Ye Chen. Ini. Si Fang Rensiu tertegun, dia tidak tahu apa yang terjadi, setelah bencana selesai, dari mana datangnya guntur. Seorang kaisar semu, dipotong menjadi abu seperti ini. Ada apa? Chiang Zi, Jiuk Xiao Zhenren, lelaki tua Zundi, dan banyak kaisar semu saling memandang. Tidak tahu apa yang terjadi. Berhenti. Di sisi lain, orang-orang dari 8 klan Hong Huang yang bergegas lewat, melihat bahwa kejahatan telah dihancurkan, semuanya berhenti tiba-tiba. Ini terlalu aneh, seorang Zundi musnah dalam keadaan linglung, jika mereka masuk, mereka akan mati lebih cepat. Namun, selalu saja ada yang berlari kencang, tidak berhenti sejenak, dan menginjakkan kaki di tanah itu tanpa memperhatikan. Saat berikutnya, akhir mereka tidak begitu menyedihkan, mereka yang masuk secara kolektif menjadi abu. Pada saat ini, kulit kepala suku Hong Huang menjadi mati rasa, dan mereka mundur satu demi satu, berusaha menjauh dari dunia itu, karena takut beberapa petir akan meleset, dan mereka akan musnah bersama. Hal yang paling menyedihkan adalah saya harus pergi ke kejahatan, saya ingin berpura-pura menjadi kekuatan, tetapi saya tidak berpura-pura menjadi kekuatan, jadi saya langsung pergi ke neraka. Sampai mati, dia tidak tahu siapa yang meretasnya, dan dia benar-benar bingung sampai kematiannya. Kultivasi tingkat Kaisar Semu menjadi debu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Semu dari 8 klan sangat marah, dan mereka juga bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak hal aneh.
Kesengsaraan surgawi, ini belum berakhir. Patriark Yantian mengertakkan gigi dan berkata, sepertinya petunjuknya telah rusak, tetapi sayangnya, sudah terlambat, dan salah satu muridnya telah menjadi abu. N. Episode 1847 8 Kaisar dan Jenderal Besar. Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah leluhur Yantian, kamu memiliki visi yang tinggi. Ye Chen tersenyum, sama sekali tidak terkejut dengan hal aneh ini. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat situasi yang berubah di dunia, dan dentuman terdengar lagi, dan tiba-tiba datang, mengguncang langit biru abadi. Dengan dia sebagai pusatnya, guntur mengamuk di 8 arah, timur, tenggara, utara, timur laut, barat, barat daya, barat laut, dan selatan. Guntur dan kilat terjalin dan bergabung satu persatu, membentuk sosok buram yang mendominasi, dan guntur itu bertahan. Situasi yang begitu aneh, tidak hanya orang-orang dari segala penjuru, tetapi bahkan 8 suku prasejarah dan terpencil, semuanya terkejut, dan mereka semua sedikit menyipitkan mata. Semua mata tertuju pada sosok yang mendominasi. Untuk beberapa alasan, aura mereka membuat hati seseorang bergetar, itu adalah kekuatan kekaisaran tertinggi, yang membuat dunia bergetar. Bazun, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Ye Chen tampak sangat mengagumkan, tiba-tiba membuka tubuhnya yang dominan, dan dengan gila memasukkan pil itu ke mulutnya. Sebagai pelintas kesengsaraan, dia tahu lebih baik daripada siapapun yang hadir bahwa apa yang disebut malapetaka belum berakhir, dan yang terjadi selanjutnya adalah hukuman dewa yang sebenarnya, yang bahkan lebih menakutkan daripada guntur. Itulah hukum cara kaisar, dia ingin melawan kaisar muda, dia telah mengalami bencana seperti itu lebih dari sekali. Saat maju ke ranah kekaisaran, lawannya adalah permaisuri Donghua muda. Saat maju ke Sok Bijak, itu melawan Kaisar Suci dan Kaisar Naga Taiksu. Saat naik ke peringkat suci, lawannya adalah Gagak Emas, Kunpeng, Qilin dan Xuanwu. Kesengsaraan Raja Semu ini jelas adalah 8 kaisar muda. Dia seharusnya mengerti bahwa setiap kali dia naik ke suatu level, tubuh jalan kaisar akan berlipat ganda, 1 akan menjadi 2, 2 akan menjadi master, dan setelah 4, akan ada 8. Jika harapannya tidak buruk, ketika dia maju ke Raja Suci, kaisar muda yang harus berdiri sendiri akan berusia 16 tahun tanpa kecelakaan. Ini berarti Tuhan ingin dia memilih 130 Kaisar Xuan Huang, satu persatu, dan ini adalah akhir dari perhitungan. Lihat, kamu menunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Ketika telur Ye Chen sakit, seseorang berteriak, menarik perhatian semua orang. Melihat ke langit yang jauh, sosok buram di dunia timur pertama kali menunjukkan wajah aslinya, sosok agung dengan cahaya kaisar yang bersinar dan sepasang mata dewa. Dia seperti penguasa dunia, menghadap ke orang biasa, terjalin dengan penglihatan kuno, itu adalah tanah prasejarah, binatang buas, berdiri tegak, dan hukum jalan kaisar berada di atas jalan raya. Kaisar Agung Qiongqi. Kaisar Semu dari suku Qiongqi mundur selangkah, matanya melotot, pupilnya menyempit, dan dia memandang pria itu dengan tak percaya. Persis sama. Great Emperor Gluten. Ada juga suara kaget dari sisi lain, datang dari klan Taoti, dari kuasa Emperor Gluten, tubuh lamanya gemetar, dan dia menatap orang barat dengan tak percaya. Di barat, yaitu Emperor Gluten, lebih tepatnya, seharusnya Emperor Gluten muda, yang sosoknya seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, seperti seorang kaisar yang tak tertandingi, memandang rendah dunia. Nanfang, apakah itu Kaisar Yanwu? Seru seorang anggota suku Yanwu, suara mereka bergetar, menatap Nanfang. Itu benar, itu memang Kaisar Agung dari klannya warisan jalan Kaisar mencengangkan di masa lalu. Di belakangnya, ada juga sebidang tanah prasejarah, dengan kepala besar, mengaum di langit, mengguncang langit abadi dan mengguncangnya. Yang di utara adalah Kaisar Hantu dari klan kita. Dimensi semu dari klan Hantu bergetar karena kegembiraan, dan dalam sekejap, mereka hampir membuat klan itu berlutut. Penampilan heroik Kaisar seperti monumen megah di dunia, cahaya yang tersisa dari jalan Kaisar, mata menyengat orang-orang yang mengintimidasi, keagungan tertinggi, jiwa yang gemetar. Timur Laut, aku adalah Kaisar Ular dari garis keturunan ular. Barat Laut, Kaisar Scorpio, suatu kehormatan besar untuk bertemu dengan Kaisar Agung kita setelah sekian lama. Tenggara, Kaisar Agung Armadillo, Raja yang mengatur semua roh. Seruan itu terdengar satu demi satu, bergema di seluruh dunia gurun barat. 8 suku prasejarah, dari tingkat kuasi kaisar sampai ke tingkat surga, semuanya terisak-isak. Para tetua yang bersemangat menangis terseduh-seduh. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka saat melihat diri mereka yang tertinggi. Melihat si Fang Renxiu lagi, ekspresinya cukup indah,
dia menatap kosong, matanya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kaisar Qiongqi, Kaisar Yanwu, Kaisar Taoti, Kaisar Ular, Kaisar Armadillo, Kaisar Jinyi, Kaisar Hantu, Kaisar Scorpio, dan kesengsaraan surgawi debu Ye mengarah pada hukum 8 kaisar. Itu melawan langit. Hati Tuan Jiuxiao gemetar tak terkendali. Barisan ini bahkan lebih buruk daripada perampokan suci Ye Chen di wilayah selatan. Orang tua Zundi menyeringai kaget. Mereka semua berasal dari suku prasejarah. Semua suku prasejarah dan suku terpencil yang hadir memiliki andil tanpa kecuali. Apakah ini kebetulan? Anak bernama Chen Ye itu lebih menakutkan daripada Ye Chen. Kaisar kera kecil menelan ludah. Apakah kamu ingin gantung diri seperti ini? Bahkan jika dia mati di tangan 8 kaisar, dia akan cukup bangga. Nandi menarik napas dalam-dalam, kaget sampai keheranan. Dia juga kebanggaan surga, dan dia bahkan tidak membuat hukum. Bakatnya sangat tinggi, dia harus mati, dan tidak boleh tinggal. Patriark Yantian berteriak dengan keras, dengan wajah yang mengerikan dan menakutkan. Kata-katanya membangunkan semua orang prasejarah, dan mereka semua lepas dari kegembiraan, dan mata mereka menjadi merah. Wajah mereka bahkan lebih ganas daripada Patriark Yantian. Ini harus menjadi ironi, kaisar besar dari 8 klan mereka semua ada di antara mereka, tetapi mereka tertarik oleh malapetaka Chen Ye, tetapi mereka, yang merupakan warisan dari jalan kaisar, tidak mendapat kehormatan ini. Ini memalukan, kesombongan mereka benar-benar diinjak-injak saat ini. Ye Chen tidak lagi menganggap mereka sebagai lawan, lawannya adalah leluhur mereka Kaisar Agung. Ini semacam menghadap, seperti kaisar yang menghadap makhluk-makhluk di dunia, dan sekarang dia sebanding dengan kaisar mereka. Dia harus mati. 8 suku prasejarah semuanya mengertakkan gigi, niat membunuh yang mengerikan tidak dapat ditahan saat ini. Monster seperti Ye Chen, begitu dia diberikan pertumbuhan yang cukup di dunia, dia pasti menjadi raksasa abadi bagi klan prasejarah, itu akan menjadi malapetaka besar dan tidak boleh ditinggalkan. Aku akan melakukan yang terbaik. Ye Chen tidak sembarangan, kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya, dan banyak metode terlarang juga diaktifkan. Jika Anda tidak bisa bertarung, Anda akan menjadi Ling Qiao Xianque, tetapi jika Anda tidak bisa bertarung, Anda akan menjadi Zhou Yu Huangquan. Dia telah lama menyadari bahwa lawannya adalah semua kaisar muda, dan satu-satunya keberadaan yang tak terkalahkan di level yang sama hanya bisa bertarung sampai mati. Dia harus bertarung melawan 8 kaisar muda yang setingkat dengannya, dalam pertempuran ini, dia mungkin mati di langit. Tapi dia tidak takut, dia pikir dia tidak terkalahkan. Perjuangan kaisar dan tubuh suci juga akan membuat perbedaan. Dia belum kembali ke kampung halamannya, bagaimana dia bisa mati di sini, ini adalah keyakinannya. 8 tuan, meskipun mereka terkejut, mereka juga diharapkan. Di sungai kelupaan, Raja Surgawi berdiri diam dan tersenyum dengan santai. Dengan adegan ini, sungguh berkesan melihat 8 lelaki kecil dari masa lalu lagi. Nenek Meng tersenyum berubah-ubah. Era ini benar-benar luar biasa. Suara-suara datang dari api penyucian Dong Huang, Nanyu Netherland, Beiyue Huangquan, dan Zhongzhu Tiansu, seolah-olah mereka mengetahui identitas Ye Chen. 1/8, ini benar-benar hidup. Di Mingshan dunia bawah, Kaisar dunia bawah juga menonton, dan keadaan pikiran Kaisar juga menghela nafas, silsilah tubuh suci Anda, setiap generasi lebih kuat dari generasi berikutnya. Dia yang terkuat dan paling berharga. Luar biasa, tidak ada yang lain. Di sampingnya, Di Huang tersenyum tipis, matanya penuh kelegaan. Langit dan bumi di gurun barat bergetar dan runtuh sedikit demi sedikit. Tidak dapat menahan paksaan dari 8 kaisar, keheningan dan kekacauan terjadi. Hukum terbang dari jalan kaisar membuat segala sesuatu di dunia ilusi. 8 kaisar memerintah dunia di era masing-masing, dan tidak ada yang lebih lemah. Mitos jalan kaisar masih diwariskan hingga hari ini. Generasi muda menghormati 8 senior. Pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan keluhan generasi mendatang. Langit ingin aku mati, dan generasi muda ingin hidup. Sesederhana itu. Kata-kata Ye Chen datar dan ekspresinya tenang. Saat kata-katanya jatuh, cahaya ilahi yang memancar keluar dari penutup roh surgawinya, membuat lubang besar di langit, dan guntur abadi bergemuruh lagi. Bentuknya berubah, rambut putihnya berubah menjadi pirang, diwarnai dengan kecemerlangan keemasan, tubuh sucinya bersinar dengan cahaya ilahi, seolah-olah terbuat dari emas, dan sepasang mata emas bersinar meliputi langit. Kali ini, tidak ada lagi tentara Zundi untuk menghiburnya, dia memiliki kekuatan tempur sebanyak yang dia miliki, dewa sejati. Tubuh suci kuno remaja yang sepi akan memilih 8 kaisar remaja dengan tingkat yang sama di tanah murni gurun barat ini.
Episode 1848 Pilih 8. 8 Kaisar Hong Huang semuanya bergerak, menyerang dari segala arah ke tengah, tubuh mereka seberat gunung, dan langit bergetar ketika mereka menginjaknya, hukum jalan Kaisar terbang, dan semua helai dari mereka sedang dalam perjalanan. Kaisar Kuasi Armadillo adalah yang tercepat, satu langkah tampaknya telah melintasi sungai panjang waktu, jalan dan segel Kaisar menutupi langit dan menutupi daratan yang luas. Telapak tangan Kaisar bisa dikatakan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, sebelum benar-benar jatuh, langit runtuh dan meledak sedikit demi sedikit. Perang. Desis Ye Chen, energi dan darahnya naik, dia pergi melawan langit, memegang alam semesta di tangannya, menciptakan yin dan yang, dengan pukulan yang tak tertandingi, dengan kekuatan yang menghancurkan, menembus segel Kaisar Armadillo. Dengan pukulan keras, Kaisar Armadillo terlempar ke belakang, dan tinju emasnya juga berdarah, diracuni oleh hukum Kaisar. Sesaat sebelum dan sesudah, Kaisar Luwu tiba, dan dengan satu jari dari jalan Kaisar, dia menyentuh Ye Chen keesokan harinya, memadukan hukum Kaisar dan kekuatan ilahi, melintasi zaman, dan memutar balik waktu. Ye Chen tidak takut, dia tidak mundur tetapi maju, dia menyusutkan tanahnya 1 inci untuk menghindari jari, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan Ling Tian menebas Kaisar Wu. Namun, sebelum dia bisa mendaratkan telapak tangannya, dia ditebas oleh pedang Kaisar Scorpio yang terbunuh, dan seluruh tubuhnya diputar ke samping. Sebelum mereka berhenti, Kaisar Hantu dan Jin Yi tiba, dan dengan satu telapak tangan dan satu pukulan, tubuh Ye Chen hampir meledak. Ye Chen melarikan diri ke langit, tetapi bertemu langsung dengan Kaisar Qiongqi. Kaisar Qiongqi menembakkan petir dari matanya, langsung menyerang tubuh asli roh primordialnya, dan bahkan mengabaikan kekuatan supernatural pelindung roh primordial Ye Chen. Roh primordial Ye Chen terluka, pikirannya berdengung, dan kepalanya akan pecah. Kaisar Rakus ke-8 datang untuk membunuhnya, dan telapak tangannya biasa-biasa saja. Namun, telapak tangan yang tampaknya biasa ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan supernatural Taoisme Kaisar telah berevolusi untuk kembali ke dasar, menjungkirbalikkan alam semesta dan membalikkan yin dan yang. Darah Ye Chen bergetar, tangannya terangkat ke langit, dan dia dengan paksa menahan telapak tangan Kaisar, tetapi kakinya remuk dan bengkok. Dia hanya merasa bahwa yang dia pegang bukanlah telapak tangan, tetapi gunung yang sangat besar, dan tekanan dari tubuh suci itu hancur. Tapi kebocoran rumah terjadi hujan sepanjang malam, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas Kaisar Jin yang tiba lagi, dan Nirvana menusuk lubang berdarah di dadanya dengan jarinya. Darah suci berceceran, dan setiap helainya menyilaukan. Meskipun 8 Kaisar Agung dan Desolate ada di tubuh hukum, koordinasi mereka hampir sempurna. Ini adalah pemahaman diam-diam antara Kaisar dan Kaisar Hukum cara Kaisar menari bersama, menguraikan visi kuno, yang merupakan tanah liar. Ekspresi Ye Chen bermartabat, dan setelah konfrontasi singkat, dia menyadari betapa sombongnya Kaisar. Bahkan seorang Kaisar setingkat Raja Suci memiliki kualifikasi untuk meremehkan waktu, jika tidak, dia tidak akan menjadi Kaisar di langit. Dia tidak berani meremehkan orang yang bisa menjadi Kaisar, yang merupakan generasi biasa, dan keheranan Kaisar setara dengan Dao. Terlebih lagi, berdiri di atas Dao, Kaisar Agung juga merupakan puncak Dao, keberadaan yang tak terkalahkan. 8 Kaisar besar, bagaimana kamu mengalahkan ini? Di tungku tembaga, Kui Niu berteriak, ini adalah jalan buntu. Sialan, ini belum berakhir sampai tubuh suci dimusnahkan. Wajah Li Changsheng menjadi juga jelek, mengutuk. Aku sangat percaya bahwa dia tidak terkalahkan. Dibandingkan dengan mereka berdua, Si Zun jauh lebih tenang, memegang kendi dan minum dengan santai, membunuh 2 kaisar dalam satu kehidupan, bagaimana hukum 8 raja bisa tak terhapuskan? Itu benar. Kui Niu mengaku, sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti dan mencakar mulut tripod. Sepasang mata lembunya bersinar terang, melihat ke kejauhan, dia melihat Kaisar Kera kecil dan Nandi melalui jarak berkabut. Pada saat ini, beberapa harta hidup itu memegang tiang memori, menggosok gambar Dodi, dan mereka semua menatap Chu. Monyet, Lao Niu, aku kembali. Kui Niu tidak berani berteriak, karena takut mengganggu Ye Chen, dan hanya mentransmisikan suara dengan perasaan spiritualnya. Hanya saja Kaisar Kera kecil sepertinya tidak mendengar panggilannya, atau dengan kata lain, tidak menanggapi sama sekali. Nenekmu, apakah kamu tuli? Kui Niu berteriak, hampir keluar dari tungku tembaga, dan berlari untuk menendang pria itu. Tidak ada gunanya. Si Zun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dunia ini telah dipenjara oleh hukum Kaisar, dan tidak ada cara untuk menyampaikan kesadaran ilahi. Aku tahu aku akan meminta Ye Chen.
Untuk lepaskan kami bertiga. Sambil menggelengkan kepala, aku bisa melihat teman lama dan saudara laki-lakiku, tapi aku tidak bisa bicara, aku sangat merindukan mereka. Biarkan aku memberitahumu, situasi bos tidak terlalu baik. Ketika mereka berdua berbicara, Li Changsheng menelan ludah. Mendengar ini, Kui Niu menutup matanya dan buru-buru melihat ke langit. Ketika saya menangkap mata saya melihat Ye Chen jatuh ke langit, kata yang mengerikan, ada bekas luka di sekujur tubuhnya, tidak kurang dari 10 lubang darah, yang paling menakutkan adalah bagian belakang, tulang punggungnya robek. Terbuka, berlumuran darah, mengejutkan. Mereka bertiga mengerutkan kening, dan bahkan si Zun yang tenang kehilangan ketenangannya, matanya penuh kekhawatiran. Lanjutkan. Ye Chen meraung ke langit saat dia mendarat. Ada 8 kaisar di langit, semuanya seperti matahari, bersinar terang, dan ketika dia bergegas, itu bahkan lebih menyilaukan, dan dia adalah matahari yang lain. Tubuh suci kuno remaja yang sunyi, 8 kaisar remaja, dan 9 matahari yang menyilaukan menyinari gurun barat dengan cahaya. Pertempuran menjadi lebih sengit, Ye Chen memilih 8 tuan, tetapi dia masih kuat, dengan kekuatan supernatural yang tak tertandingi, sering bermandikan darah di jalan kaisar, sampai dia menjadi gila. Dengan kata lain, dia adalah orang gila, yang benar-benar ditekan, tetapi masih menyerang, dan 8 kaisar yang pernah mengalahkannya mundur. Untuk ini, dia juga membayar harga yang mahal, tubuh suci itu diledakkan berulang kali, dibentuk kembali berulang kali, dan siklus itu berulang. Ini adalah penaklukan yang sangat tidak setara. Sejak awal, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berjuang untuk mendukung dirinya sendiri dalam pertempuran. Saat berbicara, 8 kaisar agung dan desolate berkumpul, dan semuanya menunjukkan kekuatan magis. Penglihatan bintang yang dihancurkan dan matahari yang terik runtuh bermanifestasi satu demi satu, sepertinya mewakili kehendak Tuhan untuk menghancurkan Ye Chen. Ye Chen naik ke langit dan melakukan perjalanan ke seluruh langit, menggunakan metode rahasia untuk melawan, dan dia mempelajari semua yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya, dan melukai 8 kaisar lebih dari sekali. Dia memang menemukan keadaan pikiran untuk melawan kaisar iblis surgawi, tetapi dia tidak menghadapi satu kaisar, tetapi total 8 kaisar, yang semuanya mencengangkan di masa lalu dan masa kini, dan mereka tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun selama ini. Seumur hidupnya, pertempuran meningkat, langit dan bumi bergoyang, dan 8 kaisar agung semuanya seperti raja abadi yang tak tertandingi, dan setiap pukulan melebur menjadi hukum di jalan kaisar. Mereka berdiri di puncak ini, lebih jauh dari mitos itu. Ye Chen seperti dewa perang bermandikan darah, bertarung sampai dia menjadi gila, darah sucinya mendidih, energinya terbakar, dan Taoisme yang kacau berevolusi menjadi ekstrim, dan untuk beberapa saat, dia juga melampaui Tao. Pertempuran itu berdarah, dunia terbalik, dan 8 kaisar besar terlalu kuat, benar-benar menekan Ye Chen, dan meledakkan tubuh suci berkali-kali. Cara kaisar dan hukuman dewa, apakah kamu benar-benar harus membantai 8 kaisar agung? Wajah si Fang Renxiu menjadi pucat, dan dia menelan ludahnya. Mereka yang menentang surga membutuhkan malapetaka terhadap surga untuk memusnahkan mereka. Biksu tua itu menarik napas dalam-dalam, jika Anda dapat memprovokasi tubuh 8 kaisar, malapetaka ini melawan surga sejak awal. Itu orang yang berbakat, dan junior bernama Chen Ye itu telah melampaui Ye Chen. Tuan Jiuxiao berkata dengan santai. Tidak ada yang membantah pernyataan ini, dari segi performa tempur, Chen Ye memang tidak ada bandingannya dengan Ye Chen, namun dari segi bakat, Chen Ye memang di atas Ye Chen, tidak diragukan lagi. Saya tidak tahu ekspresi apa yang akan dimiliki para kultivator surga ketika Ye Chen menunjukkan wajah aslinya saat ini, dia pasti dalam keadaan linglung. Mati. Dibandingkan dengan manusia kultivator surga, wajah suku prasejarah dan terpencil sangat ganas dan suram. Setiap kali saya melihat Ye Chen berdarah, saya sangat bersemangat sehingga saya ingin menjadi gila, berharap Ye Chen akan berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan surgawi 8 kaisar. Di tengah diskusi, Ye Chen terluka lagi, lengannya dicabut oleh Kaisar Armadillo, dan dia melarikan diri dalam sekejap, tetapi dia tidak bisa lepas dari pedang Kaisar Jin Yan, dan jantungnya yang berdetak kencang ditusuk oleh jarinya. Sebelum dia bisa mengatur napas, 6 kaisar telah tiba. Cara kekuatan supernatural kaisar mendominasi masa lalu dan sekarang, tubuh sucinya yang kuat, dan darah serta tulang yang dibongkar beterbangan kemana-mana. Ye Chen terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa berdiri tegak, setiap lubang darah di tubuhnya ternoda oleh hukum jalan kaisar, melenyapkan esensi tubuh sucinya dan memenjarakan jalannya yang kacau. Dia jauh lebih kuat dari Du Sengrenjie, tetapi masalahnya adalah Du Sengrenjie berperang melawan 4 kaisar. Sekarang,
secara langsung berlipat ganda, dan 8 kaisar yang mengepungnya, dan mereka adalah kaisar agung dari periode prasejarah. Tidak peduli garis keturunan, sumber, atau jumlah orang yang bertarung, mereka semua menghancurkannya. Dia merasa tidak berdaya, dan bahkan dengan banyak metode rahasia, dia tidak tahan dengan pengepungan 8 kaisar, dan dia hampir mati. Namun, matanya tegas dari awal sampai akhir. Ini adalah malapetakanya, tidak ada cara untuk mundur, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung, mungkin dia bisa membunuh sepotong langit dan bumi dalam malapetaka kematian. Mereka bukan kaisar sejati, mereka hanyalah badan hukum yang dirampok, dan mereka tidak boleh takut, jika tidak mereka akan kalah. Ini jalan buntu. Sebagai orang yang telah melewati malapetaka, tidak ada cara untuk mundur. Hanya dengan mengorbankan hidup dan melupakan kematian dia bisa selamat dari jalan buntu. Episode 1849 Kaisar Penghancur. Dalam sekejap, keadaan pikiran Ye Chen disublimasikan, dan dia berubah di bawah malapetaka, yang bukan hanya malapetaka, tetapi juga keberuntungannya. Pencerahan orang suci melawan 4 kaisar selama perampokan masih berlaku sampai sekarang, hanya dengan mengorbankan hidup dan melupakan kematian seseorang dapat mencapai pencerahan di langit. Sekali lagi, dia menutup matanya sedikit, dan di tengah pertempuran, dia menyadari Dao, mendorong awan berkabut, mendekati sumber Dao yang paling asli, menyatu dengan langit dan bumi, dan berdiri bahu-membahu dengan Dao. Tapi melihatnya perlahan mengangkat tangannya, memegang langit dan bumi di tangannya, mengembangkan segala sesuatu, pukulannya biasa saja, tapi dia membalas Kaisar Scorpio. Kaisar Qiongqi menyerang, dan darah serta tulangnya beterbangan dengan telapak tangannya. Namun, dia tidak peduli, Kaisar Qiongqi menamparnya dengan telapak tangan, dan dia memukul balik, pukulan paling orisinal dan umum, yang melumpuhkan setengah dari tubuh Kaisar. Keenam kaisar bersatu, dan hukum jalan Kaisar terjalin, membuka tanah prasejarah, menjebak Ye Chen, dan melenyapkan jalannya. Yang mengejutkan adalah bahwa Ye Chen tidak terikat oleh prasejarah dan sunyi sepi, berjalan perlahan, mengambil satu langkah biasa, memadukan ribuan jalan, di tanah prasejarah dan subur, seolah memasuki tanah tak bertuan. Pada saat ini, apa yang disebut hukum jalan Kaisar hanyalah sebuah tampilan baginya, meskipun itu melukai tubuhnya, itu juga melemahkan tubuhnya. Dia masih terluka lagi, tapi sepertinya dia tidak tahu rasa sakitnya. Apa yang disebut kematian tidak lagi penting, atau dapat dikatakan kematian telah dilupakan, dan tidak ada objek eksternal di dalam hati, dan itu akan berubah menjadi nirwana di kalpa berikutnya. Taonya yang kacau kembali ke dasar dan menjadi spiritual, roh asli dari segala sesuatu adalah Tao tertinggi. Adegan pertempuran sedikit melanggar hukum, setiap pukulannya membuat Kaisar berdarah, dan Lei Ting dikalahkan. Pertempuran ini di luar imajinasi, semi-kaisar dari seluruh dunia, saya tidak tahu apa yang telah dialami Ye Chen, dia tiba-tiba menjadi begitu mendominasi, bahkan jika 8 kaisar bekerja sama, akan sulit untuk menekannya. Bagaimana mungkin? Mata klan besar menonjol, dan Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat kuat, itu tidak bisa diterima. Itu adalah nenek moyang mereka, para kaisar agung. Setelah menguasai semua roh, 8 dewa bergabung, tetapi dipukuli dan dilumpuhkan oleh satu. Sebagai junior, bagaimana mungkin mereka tidak marah saat melihat mereka seperti ini, dan bagaimana mungkin mereka tidak marah saat nenek moyang mereka dipukuli. Tapi bagaimana dengan kemarahan, 8 kaisar dari kehancuran besar masih disalahgunakan, dan barisan 8 lawan 1 tiba-tiba diserang balik oleh Jedi. Bunuh, bunuh, bunuh. Setiap anggota suku prasejarah memiliki mata merah dan mengertakkan gigi, berharap mereka bisa bergegas saat ini, membunuh Ye Chen, menggerogoti dagingnya, dan meminum darahnya. Tuan Sutian, Sang Yin dan Sang Yang di sisi lain memandang leluhur Yantian satu demi satu, ini terlalu aneh. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, Anda tidak dapat mengetahui identitas Ye Chen. Ye Chen tampaknya berada dalam lingkaran tak berujung. Semakin dia tidak bisa mengetahuinya, semakin marah dia, sungguh memalukan bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang suci kecil. Hong Huang membenci Ye Chen, mengapa tidak? Salah satu dari 2 murid kuasi kaisarnya dimakamkan di bawah malapetaka Ye Chen, dan yang lainnya dibunuh oleh Ye Chen. Bunuh, bunuh, bunuh. Wajahnya menjadi lebih ganas daripada orang prasejarah, seperti setan, brutal dan haus darah. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen menunjukkan kekuatannya. Dia telah membuka matanya sumur kuno tanpa gelombang, jernih tanpa kekeruhan, tanpa cahaya ilahi yang terang, tanpa cahaya dingin yang menakutkan, ada yang biasa saja, tenang dan tanpa gelombang.
Serangannya juga biasa, tetapi kekuatan serangannya begitu kuat sehingga orang-orang terkejut, dan 8 Kaisar Agung mundur secara kolektif. Bocah ini, ayo tutup telepon. Kaisar kera kecil menyeringai, apakah kamu ingin begitu mesum dengan menggantung dan mengalahkan 8 Kaisar sendirian? Ini persis sama dengan Ye Chen di masa lalu, dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Seharusnya di bawah perampokan. Berubah menjadi nirvana. Qiangzi berkata dengan santai, pemahamannya sangat menantang surga. Pencerahan. Setelah malapetaka adalah sebuah kesempatan, tetapi juga keberuntungan. Tuan Jiuxiao berkata dengan menghibur, dia memang tidak sederhana. 8 Kaisar dikalahkan. Bei Seng, yang diam sepanjang waktu, berbisik, membuat mata semua orang bersinar terang. 8 Kaisar Hong Huang memang dikalahkan, tubuh Kaisar yang dipukuli runtuh, dan helai darah, helai guntur dan kilat, tersebar di seluruh dunia, datang dari langit dan bumi, kembali ke langit dan bumi. Perlu disebutkan bahwa sebelum kematian 8 Kaisar, mereka semua mengungkapkan kenyamanan mereka sebagai Kaisar kepada Ye Chen. Kepuasan ini tidak ada hubungannya dengan keluhan, tetapi keheranan dan pengakuan generasi selanjutnya. Setelah sekian lama, kesombongan generasi muda benar-benar luar biasa, dan telah melampaui leluhur prasejarah. Persetujuan Kaisar adalah kemuliaan tertinggi, meskipun Ye Chen tidak memiliki cahaya di tubuhnya, itu lebih terang dan lebih menyilaukan daripada matahari yang terik. Selamat kepada leluhur generasi ini. Ye Chen bergoyang sedikit, hampir jatuh, menstabilkan sosoknya, dan membungkuk dengan tangan terlipat. Penghormatan ini tidak ada hubungannya dengan keluhan, tetapi penghormatan kepada Kaisar Agung leluhur, keturunan prasejarah yang telah menghina martabat leluhur, tetapi kesombongan Kaisar masih bertahan selamanya di dunia. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. 8 klan prasejarah meraung, dan legenda tak terkalahkan Kaisar dipatahkan, yang tidak dapat diterima. Tidak ada yang mustahil. Junior Rensiu mengutuk secara diam-diam. Biarkan Anda menggertak kami lagi, tidak ada seorang pun di langit, tidak apa-apa sekarang. Ada total 8 Kaisar besar di keluarga Anda, dengan upaya bersama mereka, mereka secara kolektif dibunuh oleh orang suci kita. Hanya 1 inci ini, sangat menyegarkan untuk dilihat, hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini adalah kehancuran 8 Kaisar Agung dan Desolate hari ini. Ini benar-benar memberi surga banyak wajah. Para pembudidaya manusia semua bersemangat, hampir melompat kegirangan, itu adalah penjahat yang menentang surga. Kaisar bernyanyi sepanjang jalan. Dia tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun dalam hidupnya. Malam ini, dia benar-benar dikalahkan oleh generasi yang lebih muda. Generasi selanjutnya telah bangkit, dan kita semakin tua. Para biksu yang lebih tua semuanya kecewa. Seperti yang diharapkan, tawa datang dari 5 area terlarang. Tubuh suci adalah satu pembuluh darah, dan panas lagi. Dunia bawah Mingxian, Kaisar dunia bawah tidak bisa menahan tawa, aku semakin menyukainya. Di Huang tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dia tidak asing dengan catatan Ye Chen. Dibandingkan dengan Tudi, itu semua adalah pediatri. Bunuh. Simo yang berisik berteriak untuk membunuh. Di mana-mana, dari suku prasejarah, 8 Kaisar dihancurkan, dan malapetaka benar-benar berakhir, saatnya bagi mereka untuk bertindak. 8 prajurit Kaisar naik ke langit, dan pada saat yang sama menyapu cahaya Kaisar yang ekstrim, dan memukul Ye Chen, melakukan perjalanan melalui alam semesta, membalikkan kekacauan Yin dan Yang, dan menghancurkan dunia dengan kekuatan. Dunia tempat Ye Chen diselimuti kesunyian, dan penglihatan kehancuran sering muncul, seolah-olah akhirnya akan tiba. Wajah orang-orang dari segala arah berubah, dan 8 prajurit Kaisar, tingkat pengetahuan seperti itu, berada di luar jangkauan penyelamatan. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan mereka, mereka tidak memiliki tingkat kekuatan itu. Ekspresi Ye Chen diam, tenang dan tak tergoyahkan, membiarkan cahaya ilahi Kaisar menyelimutinya, tanpa ekspresi ketakutan, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan Dao of Samsara, dan langsung melarikan diri ke lubang hitam angkasa, menghindari pengetahuan Kaisar Dao. 8 dewa jalan Kaisar jatuh, dan dunia hancur, dan semuanya berubah menjadi abu. Mengapa? Orang-orang dari seluruh dunia menghela nafas saat melihatnya. Meskipun dia lolos dari malapetaka di bawah malapetaka Kaisar, dia tetap tidak bisa lepas dari pembunuhan prasejarah. Ini adalah jalan buntu, dan itu harus menjadi takdirnya. Tapi dia masih meninggalkan mitos abadi, yang akan diperlakukan sebagai cerita dan diceritakan kepada generasi mendatang setelah ribuan tahun. Mati, mati. Antara langit dan bumi, ada senyum ganas, tidak bermoral, mereka milik suku prasejarah. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka ingin menjadi gila, bahkan sedikit mesum, sangat jahat. Sialan.
Junior Little Ape Emperor sangat marah sehingga mereka ingin memarahi ibu mereka, mata mereka merah darah, dan kepalan tangan mereka terkepal dengan darah. Benar-benar menyedihkan. Long Jie mengutuk, sangat sulit untuk menghasilkan orang yang berbakat, tapi dia terbunuh seperti ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ayo pergi. Taois Jiuxiao melambaikan lengan bajunya, menyapu banyak junior, menopang portal domain teleportasi, dan langsung kabur ke dalamnya. Kaisar Zun Tua, Qi Yangzi dan banyak Kaisar Zun Tua lainnya juga tidak menganggur, membuka gerbang domain, dan mundur dengan cepat. Setelah malapetaka usai, siapa yang bisa menjamin amarah masyarakat prasejarah akan hilang, jika mereka menjadi gila dan menggunakan dewa untuk melampiaskan amarahnya, itu akan menjadi gunung mayat dan lautan darah, benar-benar menyedihkan. Tanpa kaisar dan kaisar, kuasi kaisar harus menghindari keunggulan untuk sementara waktu prasejarah terlalu kuat, apalagi ras dengan kaisar. Namun, tidak semua orang pergi, masih ada beberapa, seperti Patriark Yantian dan kedua muridnya. Jalan keabadian kaisar yang dijanjikan oleh Hong Huang. Leluhur Yantian mengulurkan tangannya, posturnya sangat tinggi, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Untuk membantu Hong Huang menangkap Ye Chen, dia kehilangan dua murid. Metode abadi. Apa cara keabadian kaisar? 8 kaisar semuanya berpura-pura bingung, berpura-pura bodoh dan tercengang, dan keterampilan akting mereka cukup bagus. Kenapa? Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Patriark Yantian mendengus dingin. Kami telah mengatakan bahwa kami akan memberikan hukum abadi kepada kaisar, tetapi kami belum menetapkan tenggat waktu. Zundi Zuang mengelus janggutnya dan tersenyum tipis. Yantian tidak muncul dan hampir menyemburkan darah, dia dapat melihat bahwa ini suku prasejarah sedang mencoba untuk bermain trik. Contoh tipikal adalah menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, membongkar pabrik dan membunuh keledai. Untuk sesaat, niat membunuhnya melonjak, dia adalah leluhur dari garis yang sama, dan dia belum pernah dimainkan seperti ini sebelumnya. Melihat niat membunuhnya, ekspresi kaisar semu dari 8 klan semuanya menjadi dingin, dan tentara kaisar yang tergantung di atas kepala mereka juga meledak menjadi cahaya ilahi kaisar. Kali ini, Yantian tercengang, jelas dia lupa siapa pihak lain, itu adalah klan Desolate besar, seluruh langit tidak cocok, apalagi dia benar-benar mencari kematian. Tuan, pihak lain sangat kuat, jadi tidak mudah untuk melawannya. Sang Yang dan Sang Yin buru-buru mengirimkan suara, karena takut otak Tuan mereka akan kejang, dan mereka akan cukup bodoh untuk terlibat. Tidak perlu memikirkan pasang surut, tidak hanya mereka bertiga, tetapi seluruh istana Tiandao juga akan diratakan oleh prasejarah. Oke, sangat bagus. Patriark Yantian tersenyum, sangat ganas, dan akhirnya ditekan, meskipun dia marah, tetapi otaknya tidak kebanjiran, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi tetap melakukannya, itu mencari pelecehan. Selamat tinggal. Dengan mendengus dingin, dia menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Kali ini, dia benar-benar menderita luka dalam, dan dia mengerahkan kerumunan untuk datang. Dia tidak mendapatkan cara keabadian kaisar, dan miliknya 2 murid meninggal. Sayang sekali. Setelah kehilangan istrinya, dia putus asa lagi. Apa, cara keabadian kaisar keluargaku juga sesuatu yang bisa didapatkan semut. Melihat di belakang kepergian Yantian, kaisar semu dari 8 klan semuanya mencibir, masing-masing dari mereka sangat murung. Ini juga berkat kaisar kera kecil dan yang lainnya pergi lebih awal, jika mereka melihat adegan ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak, sarkasme tidak bisa dihindari. Ini adalah takdir menjadi anjing berlari di hutan belantara, dengan wajah panas menempel di pantat dingin, dan sekarang kamu telah ditipu. Itu hanya pantas untuk itu. Fakta telah membuktikan bahwa menjadi antek tidak mudah, dan mereka yang antek tidak akan berakhir dengan baik, seperti yang baik dan yang jahat, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, kebanyakan dari mereka menyesalinya di jalan menuju Huang Quan saat ini. Episode 1850 di mana ini? Setelah perang, tanah murni gurun barat menjadi reruntuhan, berantakan di mana-mana, bukan gunung yang lengkap, bukan sungai yang bersih, penuh asap mesiu, dan darah mengalir ke sungai. Rensiu pergi, dan 8 suku prasejarah juga memimpin pasukan mereka mundur. Dapat dilihat bahwa ekspresi mereka berubah dari menyeringai menjadi ganas lagi. Meskipun Chen Ye dimusnahkan, mereka juga menderita kerugian besar. Ada hampir 10 juta orang, tetapi kurang dari 5 juta orang. Pertama, ada huru-hara antara 8 klan, dan kemudian ada malapetaka dari 8 kaisar besar. Terlalu banyak klan yang mati, termasuk banyak raja suci dan orang bijak.
Ditambah dengan perhitungan sebelum dan sesudah Xuan Huang Xinghai, klan prasejarah mengalami kekalahan yang sangat tragis, jadi apa yang bisa dibanggakan? Jika satu orang berdagang begitu banyak, mereka akan kehilangan banyak. Terutama klan Qiongqi, di Xinghai, 3 kaisar semu ditangkap, dan kebanyakan dari mereka menghilang dengan kematian Chen Ye. Langit terlalu damai. Kaisar Taoti mendengus dingin. Bersatu dengan klan lain, mulai perang lain, dan biarkan darah menodai langit berbintang. Kaisar semu dari 7 klan juga dimarahi dengan dingin, brutal, dan haus darah. Begitu kata-kata itu jatuh, gerbang domain teleportasi dipasang satu demi satu, dan kaisar semu dari berbagai klan memimpin tim dan langsung pergi ke Gurun Barat. Tanpa susunan teleportasi di kota kuno, mustahil untuk terbang keluar. Dengan kepergian mereka, tanah Gurun Barat benar-benar jatuh ke dalam kedamaian, di angin yang menderu-deru masih terdengar siulan, ada Buddha di Gurun Barat, dan ada juga orang-orang dari manusia prasejarah. Di lubang hitam ruang, sunyi dan mati, Ye Chen duduk bersila. Tubuhnya berdarah, tidak ada 1 inci pun kulit utuh, tidak ada 1 pun tulang utuh, niat membunuh kaisar berkecamuk di tubuhnya, mencoba menelannya dalam kegelapan ini. Setiap bekas luka di tubuhnya melekat pada hukum jalan kaisar, melarutkan esensinya, sehingga lukanya tidak bisa sembuh. Satu tantangan untuk 8 kaisar, meskipun dia menang, itu adalah kemenangan yang menyedihkan, dia hampir mati dalam pertarungan, dan luka yang tersembunyi sangat parah. Tapi rekornya mempesona, menciptakan mitos lain, betapa mendominasi untuk bertarung melawan 8 kaisar besar di level yang sama. Tekan untukku. Ye Chen berteriak dengan dingin di dalam hatinya, mengatupkan giginya, memobilisasi sumber dan darahnya, dan hampir memusnahkan niat membunuh. Sudut mulutnya berdarah terus-menerus, dan bahkan darahnya masih tersisa dengan jejak guntur dan kilat, dan roh jahat kaisar hidup berdampingan dengan niat membunuh kaisar. Di dalam tungku, ketiga si Zun menatap dari dekat, tidak tahu bagaimana membantu, jadi mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Ye Chen akan selamat. Ye Chen mengalami pertempuran yang menghancurkan, dan dia beruntung masih hidup, dan dia benar-benar nirwana jika dia bisa mengatasi penghalang ini. Seiring waktu berlalu, wajah pucat Ye Chen berubah menjadi kemerahan, dan niat membunuh yang mengamuk telah banyak melemah, tetapi roh jahat kaisar terlalu kuat. Melihat tubuh sucinya yang rusak lagi, selokan darah sudah mulai sembuh, cahaya keemasan menutupi permukaan tubuh, dan darah tubuh suci telah dihidupkan kembali. Melihat ini, ketiga si Zun merasa lega. Ye Chen telah melewati masa yang paling sulit, dan hanya masalah waktu sebelum dia pulih. Selanjutnya, tunggu saja. Kui Niu mengambil guci dan melirik orang primordial yang dipenjara tidak jauh dari sana. Tidak peduli apa, bosku tidak bisa mati. Li Changsheng memarahi, 8 kaisar Hong Huang tidak bisa menghancurkan tubuh suci kuno. Orang-orang dari suku Hong Huang, mata merah, meskipun wajah mereka ganas, juga pucat dan tidak berdarah, bahkan ketakutan. Mereka berada di tungku, menyaksikan penghancuran 8 kaisar agung oleh Ye Chen, dan juga menyaksikan Ye Chen menghindari pengetahuan cara kaisar. Metode Ye Chen membuat mereka ngeri. Hal yang konyol adalah bahwa semua orang prasejarah dan terpencil mengira Ye Chen sudah mati, dan dia harus membayar harga darah untuk itu di masa depan. Dalam kegelapan, mereka sepertinya telah melihat gunung mayat Hong Huang dan lautan darah, dan orang yang membuat mayat Hong Huang menjadi gunung pastilah Ye Chen. Ngomong-ngomong, di mana ini? Li Changsheng memejamkan matanya, bersandar di kompor, dan memandang ke kegelapan. Itu seharusnya lubang hitam di luar angkasa. Si Zun menarik napas dalam-dalam. Itu mungkin kekuatan supernatural dari mata reinkarnasi. Kui Niu merenung, ini mirip dengan mata roda abadi dan jalan surga. Kamu bisa memindahkan lubang hitam sesuka hati. Li Changsheng mendecakkan lidahnya, matanya bersinar terang, kekuatan supernatural bos melawan langit. Di tungku tembaga, dia masih merasa kedinginan, dan selalu merasakan sepasang mata yang menatapnya. Bukan hanya dia, tapi juga Si Zun dan Li Changsheng. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke lubang hitam di luar angkasa. Tidak ada cahaya sama sekali, sangat dalam dan sunyi senyap, dan tidak ada suara sama sekali. Jika Anda tinggal di sini terlalu lama, Anda akan menjadi gila. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa di lubang hitam yang gelap ini, Ye Chen telah berjalan sendirian selama 100 tahun, dan orang biasa tidak akan pernah mengerti kesepian semacam itu. Lubang hitam terdiam lama, Ye Chen menyembuhkan lukanya dengan bersila, Kui Niu dan 3 lainnya tidak menganggur, mereka membuat kaldu. Semuanya berjalan dengan tertib dalam keheningan. Lubang hitam ini sangat tenang, tetapi dunia luar sangat hidup.
8 klan Hong Huang hanya berjarak 3 hari dari gurun barat, dan mereka memberontak di Zhongzhou di kaki Gunung Zutian, sebuah platform pertempuran didirikan, yang sangat besar, dengan spanduk Hong Huang di atasnya. Di sisi platform pertempuran, ada pilar tembaga sedingin es yang berdiri tegak, dan orang-orang berdarah dikunci di pilar tembaga, semuanya diperbaiki oleh manusia. Lingkungan platform pertempuran penuh dengan sosok manusia, lebih dari 80% dari mereka adalah pembudidaya, ada senior dan junior, mereka berdiri di seluruh langit dan bumi, seperti gelombang laut. Semut di surga, datang untuk bertarung. Tawa itu diberkati oleh teknik rahasia, dan itu melayang tanpa batas, menyebar ke seluruh Xuan Huang. Pembicaranya adalah pangeran ke-9 dari klan Desolate besar, bersandar di kursi, dengan santai memutar ibu jarinya ke atas dan ke bawah. Dia bukan satu-satunya, tetapi pangeran Hong Huang lainnya, seperti 9 pangeran ular dan 9 pangeran armadillo, juga ada di sana. Tujuan mereka menyiapkan panggung pertempuran sudah jelas, yaitu untuk menarik generasi muda surga untuk bertarung, dan masih ada taruhan untuk ini. Sialan. Banyak orang datang ke sini, termasuk banyak junior muda. Melihat pemandangan berdarah, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Klan prasejarah benar-benar menjadi semakin tidak bermoral. Jika kamu menang, biarkan mereka pergi. Pangeran ular ke-9 tersenyum licik, bangkit perlahan, berdiri di platform pertempuran, dan menatap ke segala arah. Jika kamu tidak bisa menang, maka bunuh mereka. Bajingan. Pemuda berikutnya sangat marah dan melangkah ke platform pertempuran dalam satu langkah. Dia adalah raja yang semu, Qi. Lengannya telanjang, ototnya seperti naga bertanduk, terkoyak oleh guntur dan kilat, matanya menusuk, auranya kokoh, dan ada darah barbar yang tersembunyi di tubuhnya. Junior yang berani dan terus terang. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Sudut mulut pangeran ke-9 sedikit terangkat, main-main, dan sepasang mata darah bersinar dengan cahaya redup. Ambil kapakku. Pemuda barbar berteriak, melangkah ke dalam kehampaan, mengayunkan kapak dengan kedua tangan dengan erat, dan memukul jatuh Ling Tian. AA membelah langit dengan kapak, kekuatannya sangat luar biasa. Pangeran ular ke-9 tersenyum menggoda, mengangkat tangannya dengan santai, dan menyekanya dengan telapak tangannya. Kapak perang pemuda barbar itu segera hancur, dan bahkan dia terbang keluar. Kemudian dia tiba, dengan jari Yumang, menembus tengah alisnya, dan menghapus roh primordialnya. Lorekil dengan satu jari, pemuda barbar mati di tempat, tubuhnya yang kuat meleleh menjadi kabut darah, dan platform pertempuran diwarnai merah. Siapa lagi? Pangeran ular ke-9 menjilat darah dari ujung jarinya, lidahnya merah, dan dia tersenyum puas. Dia, sialan. Di sudut kerumunan, Kaisar Kera kecil ingin bergegas ke panggung pertempuran, tetapi dihentikan oleh para tetua. Paman ketiga, jika kamu menghentikanku sebentar, bisakah kamu menghentikanku selama sisa hidupku? Kaisar Kera kecil mendengus dingin, dan Jinchu, matanya yang berapi-api, meledak menjadi cahaya ilahi, hendak menyemburkan api. Bagaimana bisakah kamu menjadi pengecut? Bahkan jika kamu ingin bertarung, kami akan menunggu sampai lukamu pulih. Paman ketiga Seng Yuan berkata dengan ringan, aku tidak akan pernah menghentikanmu lagi. Ayah, biarkan aku pergi, biarkan aku. Menendang yang satu itu sampai mati bajingan anjing. Di sisi lain, Long Jie juga naik, dipenjara oleh Kaisar Naga, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkannya tetapi naik, itu mendekati kematian. Tidak hanya mereka berdua, tetapi putra dewa dari klan Wu dan Kaisar Selatan juga ditahan oleh para tetua, dan naik kali ini akan mati. Apakah tidak ada orang di langit? Melihat bahwa tidak ada orang di medan perang, Pangeran Ular ke-9 tersenyum, menunjukkan taringnya, kamu semut yang rendah hati, ini benar-benar membosankan. Sialan. Biksu muda di bawah. Mereka mata merah, kepalan tangan mereka berlumuran darah, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Jika tubuh suci masih ada, jika Cenye masih ada, mengapa surga kita begitu lemah? Para tetua menghela nafas tak berdaya. Apa yang tidak bisa disembunyikan adalah kehancurannya, para tetua surga benar-benar ditekan, dan bahkan orang-orang luar biasa di surga tidak dapat mengangkat kepala mereka. Semut rendahan. 9 pangeran ular itu tertawa dengan tidak hati-hati, dan orang-orang yang terkunci di pilar tembaga dimusnahkan satu persatu, dan suara ratapannya sangat melengking.